Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Nah, di video kali ini saya lagi membuat tutorial bagaimana cara melihat atau ngecek ya kompresor ini kompresinya masih bagus atau tidak, atau kompresinya ini lemah atau enggak ya. Nah, di sini untuk mesin ini mesin kompresor Fraser teman-teman ya. Jadi ini kepunyaannya LG. Tapi semua mesin kompresor itu sama ya untuk cara pengetesannya dan juga cara ngecek kompresi masih bagus atau enggak. Itu semuanya sama teman-teman. Nah, di sini saya coba akan nyalakan ya. Dan pastikan untuk voltase listrik itu bagus teman-teman ya. Ini di angka 214. Oke, sekarang di sini kita coba pakai tang ampere. Nah, ini ya kelihatan teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke, kita coba akan nyalakan. Oke, di sini sudah saya nyalakan teman-teman ya. Dan untuk ampere kompresor ini itu di saat kosongan itu 1 teman-teman ya. Jadi 1 ampere. Dan kita coba bahas masalah kompresi dulu teman-teman ya. Jadi ini nih, ini jalur pipa dorong ya. Ini pipa dorong. Ini kalau misalkan kita tekan seperti ini, otomatis di bagian ampere ya. Nah, ini di bagian ampere kalau misalkan kita tekan ya, ini kalau kita tekan itu ampere pasti naik 1,1, 1,18, 19, 20. Nah, ini ya. Ini kompresi ini masih bagus ya. Kenapa saya bilang masih bagus? Karena cukup mudah sekali untuk melihat bahwa kompresi ini masih bagus atau enggak. Itu kita cukup tekan aja di bagian pipa pres ya, atau pipa dorong. Kemudian yang ini pipa hisap. Ini harus kita potong ya. Jadi kita potong, kemudian kita pres aja seperti ini pakai tangan. Kalau misalkan kita pakai tangan udah nggak kuat, itu artinya kompresi itu masih bagus ya. Nah, coba kita akan press dengan tekan seperti ini sekuat-kuatnya. Nah, kalau misalkan tangan ini udah nggak kuat ya, itu masih kompresinya itu masih bagus. Ya, karena di sini saya nggak kuat. Nah, kita press aja seperti ini. Kalau misalkan udah nggak kuat nih ya, itu masih bagus. Kemudian di bagian pipa hisap di sini ya. Jadi di bagian pipa hisap di sini sangat kuat banget ya. Daya hisapnya kuat banget. Nah, ini saya coba akan tutup di bagian pipa hisap, dan yang pasti untuk ampere dia bakalan turun. Ini ya. Nah, ini dia angka 1. Oke, di sini udah pasti nggak ada di bagian pipa pres. Ini sangat kuat sekali nih teman-teman. Ini kalau misalkan saya lepas, nah dorongannya sangat kuat sekali ya. Jadi seperti itu untuk cara melihat kompresi masih bagus atau enggak. Biasanya kan ada yang seperti ini. Kompresor itu bener ya, di sini jalan ampere juga normal, semua juga normal. Tapi di bagian kompresi ini lemah. Itu biasanya kalau kita tekan seperti ini, dia mampu ya. Jadi saya mampu untuk menekan sampai sekuat-kuatnya. Ini saya mampu, nggak keluar angin ya. Nah, ini karena di sini saya nggak mampu, karena kompresinya masih bagus. Kalau misalkan udah nggak bagus, di sini nggak bakalan keluar angin. Jadi seperti itu untuk cara mengetahui bahwa kompresi ini masih bagus atau enggak.
Dan beda lagi dengan jika ampere tinggi teman-teman ya. Kalau misalkan ampere tinggi itu bisa disebabkan karena dari spool kompresor itu sendiri yang sudah mulai lemah ya, dan juga di bagian sambungan spool itu sudah mulai ada perenggangan sehingga ampere itu naik teman-teman ya. Dan untuk video yang sebelumnya sudah pernah saya buktikan, udah ada 2 atau 3 video ya. Waktu itu ampere ketika dinyalakan ampernya naik, yang satunya lagi dia nggak kuat start, dan itu saya lakukan penyambungan ulang di bagian segitiga yang menuju ke spool. Itu saya solder ulang, kemudian saya rakit kembali dan saya las kembali. Alhasil itu hasilnya bagus dan ampere juga turun, dan untuk startingnya juga nggak ada kendala apa-apa teman-teman. Oke, di sini untuk masalah jika terjadi ampere tinggi ya, ini ketika ada ampere tinggi, kalau misalkan ini ampernya sampai 1,7. Nah, ini bisa teman-teman menggunakan kapasitor teman-teman ya. Jadi kapasitor kita harus sesuaikan. Jadi jangan asal mengganti kapasitor teman-teman, karena kapasitor ini bisa menurunkan ampere dan juga bisa menaikkan ampere. Jadi kita sesuaikan ampere kompresor yang ada di mesin kompresor ini teman-teman ya. Jadi jangan asal menggunakan atau mengganti kapasitor yang melebihi kapasitas ampere di mesin kompresor ini teman-teman. Jadi saya sarankan, karena kemarin banyak banget pertanyaan ganti kapasitor ukuran berapa, terus idealnya berapa ampere gitu. Nah itu saya nggak bisa menyebutkan teman-teman ya. Karena kenapa? Karena untuk pergantian kapasitor itu sendiri kita harus menyesuaikan ampere. Jadi nggak boleh lebih dan juga nggak boleh terlalu kurang banget ya. Biasanya kan ada tuh sampai diturunin sampai setengah ya teman-teman. Artinya misalkan ampernya 1 sampai 0,6 gitu. Itu juga kurang bagus ya untuk dari kinerja mesin kompresor itu sendiri. Karena pernah saya menurunkan ampere di bagian mesin kompresor, hasilnya itu untuk pembekuan es itu cukup lama. Akhirnya saya lepas kembali, akhirnya kembali normal teman-teman. Oke, yang itu udah saya jawab teman-teman ya. Jadi semuanya sudah saya jawab. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.